Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu kembali dalam acara webinar Recovers. Pada hari ini kita ada dua pembicara. Yang pertama adalah Pak Syarif Hidayat. Beliau adalah Direktur Teknik dan Operasi, betul Pak ya, dari PT PPLI. PT PPLI ini bekerja sama dengan KLHK dan UNIDO dalam menyelenggarakan pengolahan limbah PCB. Nanti Pak Syarif bisa bercerita sudah sampai sejauh mana dan aspek teknisnya. Nah, pembicara yang kedua adalah dari PT Recovers, Pak Asep Mulyadi. Pak Asep ini terlibat dalam beberapa proses inventory yang diselenggarakan oleh KLHK dan UNIDO, dan sekarang juga sedang terlibat dalam proses inventory ketiga. Pak Asep nanti akan mendiskusikan mengenai opsi retrofilling. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, mungkin nama saya adalah Mova. Saya beberapa kali menjadi konsultan di UNIDO bekerja sama dengan KLHK. Yang pertama tentang pembuatan PCB Official Guidance, yang kedua pembuatan tentang Permen PCB. Nah, untuk Permen PCB ini mungkin ada sedikit update ya. Saya kira ada 2 poin penting dalam Permen draft Permen ya. Jadi belum disahkan. Jadi saya kira 2 poin penting yang layak untuk kita perhatikan. Yang pertama mungkin nanti ada kewajiban dari perusahaan untuk melakukan inventory, yaitu dan itu ada batas waktunya, kalau tidak salah itu 2021. Jadi sebelum 2021 itu perusahaan harus sudah melakukan inventory. Ya. Nah, dan yang kedua, batasan dalam Stockholm Convention adalah bahwa PCB itu harus sudah di-treat gitu ya, diolah dari Indonesia itu tahun 2028. Nah, saya kira posisi permennya sekarang sedang masih dalam proses drafting, tapi mungkin mudah-mudahan saya kira akhir tahun ini mudah-mudahan sudah bisa keluar ya. Nah, baik, untuk pembicara pertama saya akan persilahkan dulu Pak Syarif dari PPLI yang akan memaparkan mengenai teknologi dan metode pengolahan PCB yang dimiliki oleh PPLI sekarang ini. Nah, waktu dan tempat, Pak Syarif, saya persilahkan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Mova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak dan Ibu semuanya. Pada kali ini mungkin karena saya tidak mengetahui background atau para peserta, jadi saya mungkin bicaranya agak sedikit komprehensif, di mana saya akan memaparkan mengenai dari beberapa aspek dan kemudian nanti akan berujung ke aspek mengenai teknisnya pengelolaan limbah PCB itu sendiri. Saya akan coba mulai screen share. Bisa dilihat di screen-nya Bapak dan Ibu semua, Pak? Tolong dikonfirm. Bisa, ya, bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu karena tadi saya tidak tahu pesertanya ini dari mana saja. Jadi slide saya ini berbahasa Inggris. Cuma memang tentu saja kami akan bicara bahasa Indonesia. Jadi tidak terlalu, mudah-mudahan tidak terlalu mengganggu Bapak dan Ibu semua. Baik, kita mulai saja. Jadi intinya adalah ada beberapa aspek ataupun juga topik yang akan coba saya sampaikan. Mungkin ini hanyalah sebatas pengalaman kami. Mohon maaf, kami bukan menggurui Bapak dan Ibu semua. Tapi intinya adalah kami akan menyampaikan ada 4 aspek atau 4 hal. Pertama adalah introduksi atau mengenai latar belakang tentang PCB ini.
Mohon maaf juga di sini kalau misalkan agak terlalu detail, Pak. Saya sudah bosan dengan topik ini dan mohon maaf karena kami juga tidak tahu para peserta ini ada sampai di mana. Yang kedua adalah kita lihat mengenai regulasi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mova di depan bahwa saat ini regulasi tentang PCB ini memang sedang di draft, sudah selesai di draft. Bahkan sekarang dari kemarin saya dapat informasi dari Bu Direktur PSB 3 dan non-B3 bahwa saat ini di Kemenhumkam. Jadi memang sudah maju lagi Pak regulasinya ini. Nanti saya tidak akan mendahului apa yang ada di isi yang ada di situ, tapi akan saya coba hanya selintas saja. Selanjutnya mungkin kita nanti akan bicara mengenai PCB di Indonesia ini ada berapa banyak sih. Nah ini dia yang cukup penting juga, data ini harus kita ketahui. Dan yang terakhir tentu saja saya akan mencoba memaparkan mengenai apa yang akan dilakukan dan apa yang akan terjadi dengan PCB atau polychlorinated biphenyl ini di Indonesia ini, bagaimana cara mengelolanya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu kurang tercakup di sini, nanti bisa kita diskusikan selanjutnya di sesi tanya jawab. Baik, next. Kenapa tidak mau bergerak? Kenapa tidak mau bergerak? Ini dia. Bapak dan Ibu semua, mungkin saya ini hanya, maaf juga kami bukan menggurui, hanya ini saya kenapa tampilkan ini karena nanti ini akan berkaitan dengan bagaimana kita mengolah PCB. Jadi kalau namanya polychlorinated biphenyl atau PCB itu adalah sebenarnya tidak terdiri dari satu jenis senyawa, ya, tetapi adalah berbagai macam konjener atau konjener ya senyawa. Jadi ada sekitar 209 senyawa yang terdiri sebenarnya intinya adalah ada 2 gugus fenil. Jadi di sini ada 2 gugus fenil seperti ini ring, dan kemudian nanti atom-atom hidrogen di sini itu disubstitusi diisi oleh klorin. Jadi memang nanti yang namanya PCB itu adalah ada 209 jenis. Tergantung dari berapa jumlah klorin yang ada di sini. Nah, disitulah kita namakan itu adalah polychlorinated biphenyl. Jadi banyak sekali konjenernya itu. Cuma memang yang dibuat oleh manusia itu atau yang dibuat oleh manusia untuk kebutuhan industrinya itu adalah hanya sekitar 130-an. Dan itu diproduksi. Nah, dari 130 jenis PCB ini, konjener PCB ini, itu sekitar 50 jenis konjener itu adalah konjener diproduksi atau digunakan dengan menggunakan merek dagang Arochlor. Jadi memang jarang sekali biasanya kalau Bapak dan Ibu ada punya trafo, kemudian melihat plat nameplate-nya itu, di situ biasanya tidak ada nama PCB, ya ada sih, tapi juga kebanyakan juga tidak ada. Jadi mungkin biasanya orang tidak tahu trafo saya ini mengandung PCB atau tidak. Karena yang ada di nameplate itu biasanya itu adalah merek dagangnya, ada yang namanya Arochlor dan seterusnya seperti itu. Dari segi bentuk fisiknya sendiri tergantung tadi dari jenisnya konjenernya apa, tetapi yang jelas bisa berbentuk padat sampai dengan cair dalam temperatur ruangan. Saya move ke next berikutnya, cuma saya agak sedikit kenapa tidak mau bergerak? Yep. Berdasarkan data yang ini juga kami hanya mengcopy saja dari beberapa sumber bahwa PCB itu kebanyakan memang digunakan di kapasitor atau transformer di peralatan listrik. Tapi kami tidak tahu data di Indonesia, tetapi memang secara teori atau secara textbook bahwa memang banyak digunakan di berbagai industri atau digunakan oleh manusia itu biasanya untuk
peralatan listrik, yaitu kapasitor dan transformer. Jadi ini hanya kami sampaikan data di Amerika, US EPA, itu pun juga sudah lama, karena sekarang mungkin sudah tidak ada lagi waktu itu PCB di negara Amerika. Ada pun juga sedikit-sedikit dari produknya mungkin. Nah, kemudian ada juga plasticizer, yaitu untuk supaya bentuk digunakan sebagai bahan-bahan aditif supaya material itu menjadi lebih lentur. Juga dijadikan sebagai oli atau pelumas, ya untuk baik untuk hidrolik ataupun dan sebagainya. Juga digunakan untuk carbonless copy paper. Jadi zaman dulu kan ada, sekarang juga masih ada mungkin ya. Jadi mesin fotokopi itu kalau supaya ada tulisannya itu di apa yang hitam itu suka ada PCB-nya. Kemudian juga heat transfer fluid, petroleum additive, dan juga ada juga cat sebenarnya. Cat banyak digunakan, cuma memang kami tidak tahu waktu kami mengunjungi Jepang beberapa bulan lalu, mereka masih ngerok cat yang di apa ya, zaman dulu itu jembatan-jembatan lama itu waktu dulu itu mereka dicat, kemudian sekarang itu sedang sibuk mengerok catnya itu kan, karena memang mengandung PCB. Jadi seperti inilah mungkin mengenai apa kegunaan apa manfaat atau PCB ini oleh manusia atau oleh kita ini. Ini saya. Saya nggak respon ini. Bentar. Saya mau ke slide berikutnya. Apanya? Oh, asik. Ini dia yang tadi saya katakan bahwa memang biasanya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat nameplate di dalam trafo-trafo ini, itu biasanya tidak ada yang namanya, atau bukan biasanya tidak ada, ya jarang ya, ada tertulis memang PCB, tapi hanya menyebutkan merek-merek dagang saja. Yang paling terkenal dan banyak digunakan di Indonesia, setahu saya, dan juga mungkin di negara lain itu, karena memang produksinya banyak, itu adalah Aloclor. Aloclor misalkan 1234, Aloclor 1276, Aloclor 1201 dan seterusnya seperti itu. Ini adalah angka digit. Nah, biasanya digit terakhir ini menunjukkan jumlah dari atom persen jumlah berat dari atom klor yang ada di dalam PCB tersebut. Ada yang namanya juga asbestol, askarel, dan seterusnya, hydorenitin, dan seterusnya. Jadi memang bervariasi dan biasanya di tiap-tiap negara juga beda-beda namanya. Katakanlah di Amerika berbeda, di Jepang juga beda, di Eropa juga beda, dan seterusnya namanya. Tergantung memang distributornya siapa, dan juga produsennya siapa. Kenapa PCB ini banyak digunakan atau bagaimana kenapa PCB ini digunakan di dalam dunia industri? Karena ada sifat-sifat fisika yang memang menarik atau bermanfaat buat digunakan. Yang paling pertama itu adalah low flammability. Jadi kenapa low flammability itu karena dia memang titik flammable flash point-nya itu sekitar 200 derajat lebih di atas itu. Jadi memang ini aman digunakan untuk berbagai peralatan. Yang dengan demikian juga otomatis menjadi fire resistant atau tahan api dan stabil, tidak mudah terdegradasi. Dan kemudian juga ini merupakan senyawa atau cairan yang mempunyai sifat insulating, mengisolasi gitu. Itulah gunanya kenapa di dalam peralatan elektrik atau peralatan listrik ini digunakan dan sangat bermanfaat. Makanya digunakan untuk trafo ataupun kapasitor karena mempunyai sifat yang insulating property seperti ini. Durability tahan lama ya tadi, dan itu juga tahan terhadap degradasi, baik degradasi secara kimia ataupun biologi ataupun fisika. Nah, jadi karena sifat-sifatnya yang bagus seperti ini, maka kemudian ini banyak digunakan oleh industri untuk keperluannya, untuk kebutuhan yang seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yaitu ada yang menjadikan trafo, ada yang menjadikan kapasitor dan seterusnya. Nah, walaupun demikian, jadi ada ternyata
ada konsekuensi atau akibat dari sifat-sifat fisik seperti ini, yaitu adalah karena dia resistant to degradation, karena dia tahan terurai, tidak mudah terurai, dan seterusnya. Akibatnya menjadi masalahnya itu adalah menjadi isu lingkungan dan juga isu kesehatan. Nanti akan saya jelaskan apa isunya. Dan selain itu juga ini menjadikan challenge atau tantangan buat dalam hal bagaimana pengelolaan dan pengolahannya. Jadi ada ibaratnya kayak seperti pisau bermata dua gitu ya. Di lain pihak ini bermanfaat, tetapi juga di lain pihak ini ada mengakibatkan dampak-dampak negatif yang terhadap lingkungan ataupun juga terhadap kesehatan. Contohnya misalkan untuk yang kesehatan itu, jadi akan saya coba kasus-kasus yang pernah terjadi yang terkait dengan dampak kesehatan dari PCB ini itu adalah dari kasus massal atau keracunan massal, yaitu yang tahun 68 yaitu di Kyushu Jepang, di mana pada saat itu PCB digunakan sebagai heating oil, ya, dan untuk memanaskan dan untuk memanaskan atau untuk memurnikan minyak. Tapi kemudian yang jadi masalah ternyata ada kebocoran dari sistem pemanas ini sehingga mengkontaminasi minyaknya, sehingga beberapa ribu orang itu kemudian terdampak ataupun juga terkena dampak negatif dari PCB ini. Jadi ini cukup massal. Dan massal yang lain juga itu adalah di Taiwan tahun 79 yaitu di Yucheng. Jadi biasanya kemudian kalau ada kasus-kasus seperti ini kita namakan tergantung tempatnya ya, misalkan menjadi Yusho DC, Yucheng DC, mungkin kalau untuk Mercury ada yang namanya Minamata disease dan seterusnya. Jadi memang proses dampak massal terhadap manusia itu dialami oleh negara-negara lain. Nah, kalau kita lebih dalam lagi seperti apa sih biasanya untuk efek-efek kesehatan itu biasanya mekanismenya ataupun juga mekanisme bagaimana PCB itu merusak tubuh manusia itu biasa atau tubuh makhluk hidup, biasanya mereka PCB ini menempel ataupun juga menyerang bermutasi dan di dalam DNA ataupun RNA, jadi protein dari makhluk hidup. Nah, setelah itu baru kemudian dia merusak yang lainnya. Target organnya biasanya yang terserang itu adalah kulit, mata, liver, sistem reproduksi seperti itu. Simptomnya biasanya iritasi, kemudian juga ada kayak bintik-bintik di kulit, kadang-kadang juga ada kerusakan dari liver ataupun hati dan juga efek-efek reproduksi lainnya. Ini hanyalah saya tidak menakut-nakutin, tapi ini kami coba menjelaskan inilah dampak PCB dan oleh itu sebabnya makanya kenapa concern PCB kita concern terhadap PCB ini. Terhadap lingkungan apa yang terjadi? Tadi saya katakan bahwa karena PCB ini resisten, tahan terhadap penguraian atau degradasi secara alamiah, bahkan juga tentu saja, jadi tidak mudah untuk pecah atau tidak mudah terurai. Nah, akibatnya dia akan berakumulasi. Dan akumulasi ini akan semakin besar, semakin tinggi kadarnya di tingkat makhluk yang mengkonsumsinya, seperti itu. Contohnya misalkan seperti ini, katakanlah di dalam PCB itu, di dalam air laut misalkan ada PCB sangat sedikit, misalkan cuma 2 ppb, cuma 0,00 dan seterusnya gitu kan. Tapi kemudian kalau dia si air laut tadi kemudian mengendapkan PCB tersebut di dalam sedimen, kemudian naik menjadi 0,005.
Dan kemudian di dalam plankton sendiri menjadi naik dan akhirnya kemudian sampai 10. Masuk ke dalam intervertebrata itu menjadi 5 sampai 11. Masuk ke dalam ikan menjadi 1 sampai 37. Masuk ke dalam burung. Jadi semakin tinggi tingkatannya, jadi kandungan PCB itu terakumulasi makin tinggi. Nah, persis sama dengan komponen ataupun senyawa-senyawa yang lain yang memang saat ini di dalam atau dikategorikan sebagai senyawa POPs atau persistent organic pollutants. Nah, di dalam senyawa POPs itu juga daftarnya itu banyak, yaitu adalah misalkan seperti merkuri, kemudian DDT, endrin dan seterusnya. Itu semua itu adalah punya sifat-sifat yang sulit terdegradasi dan bersifat bio-augmented atau kandungannya semakin tinggi semakin terakumulasi gitu, seperti itu. Nah, ini adalah efek terhadap lingkungannya. Nah, dengan demikian maka saya kemudian pindah ke mengenai regulatory overview. Dan karena dampak-dampak efek PCB ini bukan cuma PCB tapi juga yang lain ada beberapa. Nah, karena dampaknya dari PCB, maka kemudian beberapa negara di dunia kemudian menandatangani konvensi Stockholm, di mana konvensi Stockholm itu adalah mengatur terhadap manajemen terhadap persistent organic pollutants atau POP. Nah, POP ini awalnya cuma 12, yaitu biasa dikatakan biasanya dirty dozen seperti itu. Ya, salah satunya adalah PCB. Dari mulai PCB ada DDT, endrin dan seterusnya. Kemudian, nah, Konvensi Stockholm ini kemudian diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009. Makanya kemudian bahwa dasar hukum mengelola PCB di Indonesia itu adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009. Nah, ini panjang nanti ceritanya nih undang-undang ini, di mana salah satunya nanti tentang PCB ini juga akan akan dijabarkan lagi ke dalam peraturan menteri. Jadi level hukum di bawahnya yang tadi Pak Mofa katakan saat ini pelaturan mengenai PCB sedang didraft. Nah, ini adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 19. Seperti itu. Nah, kemudian kita juga di lain pihak ada juga mengenai Undang-Undang Nomor 32 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, di sini yang Undang-Undang 32 ini acuannya turunan dari Basel Convention. Jadi dua hal yang berbeda tapi hampir sejenis. Jadi kalau misalkan Undang-Undang 19 tadi ini acuannya ke Stockholm Convention, kalau Undang-Undang 32 ini acuannya itu adalah ke Konvensi Basel Convention. Nah, kalau Undang-Undang 32 ini berbicara mengenai adalah pengelolaan limbah B3 seperti itu. Ya, dan mungkin Bapak dan Ibu sekarang sudah paham, sudah mafhum semua bahwa karena sudah lama diundangkan, dan kemudian Undang-Undang 32 mengenai pengelolaan limbah hidup ini dijabarkan lagi untuk limbah B3-nya menjadi PP Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Sebelumnya sudah ada, cuma memang terjadi beberapa revisi, dan paling akhir itu adalah PP Nomor 101 Tahun 2014. Nah, saya tadi yang berikutnya ada kemudian ini adalah kami titik-titik ini. Ini titik-titik ini adalah maksud saya adalah inilah yang nanti yang permen berikutnya yang akan membahas tentang PCB yang merupakan turunan dari nomor 19. Mudah-mudahan memang akhir tahun ini sudah selesai. Kami berharap bahkan bukan cuma akhir tahun, bahkan dalam waktu beberapa minggu ke depan ini mudah-mudahan ini harus kami sangat menunggu peraturan ini karena banyak hal yang yang harus diacu sehingga regulasi ini sangat penting buat kita bagaimana memanage melakukan pengolahan PCB untuk berikutnya.
Sebagai informasi Bapak dan Ibu bahwa berdasarkan PP 101 itu sudah jelas bahwa PCB, limbah PCB itu diklasifikasikan sebagai limbah B3 dengan kode adalah A1001D. Nah, tetapi kita faktanya kan di kita ada dua PCB ini. Ada yang berupa bahan, ada yang berupa waste, limbah. Nah, kalau misalkan PCB ini masih ada di dalam minyak trafo dan trafonya masih digunakan saat ini, berarti kategorinya ini adalah bahan. Jadi kalau bahan memang itu tidak diatur di dalam PP 101. Tapi diatur oleh PP yang ini sekarang lagi di draft atau lagi mau keluar. Tetapi bagi trafo yang sudah tidak digunakan, yang mengandung PCB, maka dia akan jatuh ke dalam ranah PP 101 sebagai limbah B3. Nah, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu sekarang biasanya ada keraguan, misalkan ini saya ini mana regulasinya gitu. Nah, yang Bapak dan Ibu tanya itu regulasi tentang apa? Kalau tentang trafo atau PCB yang ada di dalam trafo dan trafonya masih ada di tiang listrik atau ada dipakai misalnya, jadi itu memang belum ada. Tetapi kalau misalkan PCB itu sudah ada di dalam gudang dan sudah menjadi limbah yang tidak akan digunakan lagi, maka itu adalah klasifikasinya sebagai limbah yang B3 yang harus mengacu ke PP 101 tahun 2014. Saya kira itu mungkin penjelasannya. Nah, kalau misalkan dia klasifikasinya sebagai limbah B3, terus apa yang harus dilakukan? Saya ini juga sudah Bapak pasti sudah mengenal semua dan saya hanya menyampaikan lagi saja bahwa begitu limbah PCB terlahir atau dihasilkan, maka karena dia kategorinya berdasarkan PP 101 itu adalah limbah B3, maka mulai dari penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan, penimbunan air itu akan harus mengacu ke dalam regulasi yang sudah ada tentang limbah B3 gitu. Nah, sebagai contoh mungkin tidak semua di sini saya hanya sampaikan bahwa kalau bagaimana menyimpannya tentang limbah PCB ini ada di Permen nomor P12. Kalau misalkan bagaimana memberikan simbolnya ada di Permen nomor 14 tahun 2013. Kalau bagaimana mengenai mengangkutnya itu ada di Permen nomor P4. Kalau bagaimana mengenai mengolahnya saat ini masih menggunakan peraturan yang lama tahun 95 karena memang sedang direvisi juga saat ini, yaitu adalah keputusan Kepala Bapedal nomor 3 tahun 95. Dan bagaimana cara misalkan kalau memang ada residu hasil pengelolaan ini, maka akan harus dilakukan misalkan pembuangan. Bagaimana pembuangannya itu diatur oleh Permen LHK nomor P63. Ini hanya garis besarnya saja. Tentu saja Bapak dan Ibu Bupati bisa nanti cari yang lain lagi yang terkait dengan pengolahan B3. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan, ini adalah contoh dari, maaf ini ya tadi keselip, yaitu mengenai apa saja yang diatur oleh Konvensi Stockholm tadi itu, yaitu di sini Bapak bisa lihat ada sekitar 29 senyawa yang memang harus di phase out. Phase out itu adalah tidak digunakan lagi. Dan kalau tidak digunakan lagi berarti harus dikelola dan kemudian dimusnahkan seperti itu. Nah, dari daftar POX ini saat ini berkembang terus POX ini karena direvisi terus. Awalnya tadi saya katakan kan cuma 12, dirty dozen katakan 12, tapi kemudian sekarang terus bertambah dan PCB tentu saja salah satunya ada di sini. Jadi PCB itu memang merupakan salah satu senyawa yang termasuk persistent organic pollutant yang diatur oleh Konvensi Stockholm.
Baik, kalau kita ngacu lagi, ini topik kita sekarang bisa mengenai regulatory. Kalau di artikel 3 dari Konvensi Stockholm bahwa kita wajib mengelola, mengurangi atau menghilangkan menghilangkan rilisnya POPs yang sengaja itu memang dihasilkan. Contohnya sengaja dihasilkan itu misalkan dibakar di dalam batu bara atau digunakan di dalam produksi misalkan seperti itu ya. Itu sengaja. Tapi juga diatur juga ini gimana Pak kalau tidak sengaja. Termasuk juga tidak sengaja. Katakanlah misalkan pertambangan minyak bumi misalkan. Ini saya secara bukan PCB ya katakanlah untuk yang lain. Waktu tujuan mengebor dan juga mengambil minyak bumi dari dalam tanah itu adalah kita mau minyak buminya kan seperti itu. Tetapi ada kalanya di dalam minyak bumi ini kemudian terangkut senyawa POPs misalkan. Nah, dalam kasus seperti ini kita namakan itu adalah unintentional purpose. Jadi memang tidak sengaja, bukan maksudnya mau menambang PCB atau mau menambang merkuri kan gitu, tapi memang maksudnya mau menambang minyak. Nah, itu pun juga di manage gitu, dikelola gitu. Wajib dikelola. Dan kemudian tentu saja yang terakhir juga yang berikutnya itu adalah kita di berdasarkan Konvensi Stockholm kita juga wajib untuk mengurangi atau mengeliminasi lepasnya timbunan stockpile dari POPs yang kita ada. Jadi kalau Bapak dan Ibu yang memang saat ini menyimpan PCB di gudangnya dan itulah juga diatur oleh Stockholm Convention ini. Satu hal yang penting yang ingin kami sampaikan bahwa dilarang senyawa-senyawa POPs ini untuk didaur ulang. Jadi 3R tidak berlaku untuk yang POPs ini. Jadi kalau nanti ada perusahaan yang Bapak datang ke Bapak dan Ibu, Pak, kami perusahaan 3R Pak pemanfaatan PCB itu dilarang, tidak boleh. Karena tujuannya tidak boleh digunakan lagi gitu. Jadi tidak boleh didaur ulang, dipakai lagi, tidak. Justru ini harus lenyap dari muka bumi seperti itu. Jadi itulah tujuan. Pak Syarif, mohon maaf, apa mungkin kira-kira bisa dipercepat sedikit ke treatment dan disposal, Pak ya? Ya. Oke. Lupa tadi saya Pak nggak nanya berapa lama waktu saya. Oke, baik. Saya akan percepat sedikit. Ini yang penting saya sampaikan bahwa tadi mengenai PCB ini bahwa peralatan PCB, maksud saya trafo yang mengandung PCB itu berdasarkan Konvensi Stockholm tahun 2025 itu harus tidak boleh digunakan lagi. Jadi Bapak dan Ibu yang sekarang punya trafo yang mengandung PCB tahun 2025 itu harus turun, harus berhenti digunakan lagi. Itu yang berdasarkan Konvensi Stockholm yang diratifikasi oleh Undang-Undang Nomor 19. Jadi kata Undang-Undang 19 bahwa semua PCB yang ada dalam trafo itu harus turun, tidak boleh digunakan lagi. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kemudian dikelola dan dimusnahkan sampai batas waktu tahun 2028. Ya, itulah komitmen yang dibuat oleh Stockholm dan juga kemudian dibuat oleh pemerintah Indonesia ke dalam rencana aksinya. Jadi di rencana aksi ini dari mulai 2001 tanda tangan dan terus sampai kemudian inventory dilakukan dan tadi Pak Mova juga di sini, Pak Mova berperan di sini ada melakukan juga inventory lagi masih berlangsung dan di sini nih Pak Mova ada di sini tadi PCB inventory itu. Nah, kami ada di sini. Ini ada rencana pemerintah dan mudah-mudahan tahun 2008 kelak ini akan hilang PCB ini dari muka bumi Indonesia. Saya kira, nah kalau mengenai inventory, ini berapa banyak sih kira-kira PCB yang ada di Indonesia? Tahun 2014 itu Indonesia melakukan KLHK melakukan inventarisasi, kemudian didapatkanlah angka 22.000 ton, di mana katanya PLN itu memiliki sekitar 14.000 ton, yang lainnya 7.000 ton. Tapi kemudian pada saat 2016 dilakukan inventarisasi lagi, ditemukan hanya 537 ton, tapi itu baru di 9 provinsi. Nah ini untuk berikutnya kami tidak tahu lagi berapa.
yang ada. Jadi memang seperti biasa Pak, data itu di Indonesia ini kadang-kadang susah gitu atau kadang-kadang sulit sekali mencarinya yang tepat. Baik, kembali ke masalah ini tadi yang dikatakan bahwa kemudian terkait dengan PCB ini, kemudian KLHK, GF dan UNIDO kemudian melakukan kerjasama untuk phase out PCB di Indonesia. Jadi kerjasama ini di mana dengan bantuan UNIDO dan GF, maka mereka kemudian membuat program bagaimana memusnahkan PCB di Indonesia, pilot project. Nah, salah satunya di dalam kerjasama itu adalah selain pembentukan regulasi dan seterusnya, itu adalah bagaimana pembuatan environmentally sound management PCB, pengolahan limbah PCB. Saya katakan, nah pengolahan limbah PCB ini Pak, jadi sama seperti pengolahan limbah B3, jadi ada konsepnya seperti ini Pak. Jadi ada yang namanya pengerjaan awal, on-site handling, di sini bisa saja kemudian si trafo tadi dikeringkan atau maksudnya di draining dulu dan seterusnya atau mau langsung juga apa pengepakan dan seterusnya, pelabelan dan seterusnya. Jadi di sini ada yang namanya PCB on-site handling dan kemudian diangkut. Ya, kemudian itu adalah disimpan sementara dan kemudian diolah di sini. Hasil olahannya itu bisa digunakan ulang sebagai minyak PCB, maksud saya minyak trafo, dan kemudian residunya diolah, stabilisasi, fiksasi, dan kemudian kalau perlu ada yang di landfill setelah itu. Nah, inilah peran kami PPLI itu dalam mengelola limbah PCB di Indonesia. Tadi saya sampaikan Pak Mova bahwa tugas kami itu adalah mengelola dari from cradle to grave, dari ujung ke ujung. Jadi kami berkewajiban membantu pemerintah untuk mulai melaksanakan pengepakan awal atau penyiapan awal, pengangkutan, penyimpanan, pengolahan dan seterusnya. Nah, konsepnya ini konsep seperti ini yang kita namakan environmentally sound management PCB sebagaimana yang disyaratkan di kerjasama UNIDO KLH. Oke. Ini adalah metode-metode pengolahan Bapak dan Ibu. Sebenarnya ini teoritis saja, saya ambil dari textbook juga ini bahwa banyak cara pengolahan ini, tetapi yang memang paling banyak digunakan dan sudah saya lihat pabriknya ke mana-mana, dari mulai ke Eropa, ke Jepang, ke Amerika, semuanya itu memang intinya adalah ada cuma yang terkenal atau yang banyak itu adalah pembakaran atau insinerasi dan juga bahan kimia secara kimia. Ini dua metode ini yang banyak digunakan. Insinerasi ini banyak digunakan waktu sebelum-sebelumnya kami juga mengolah PCB itu sejak 25 tahun yang lalu. Kami juga sudah mengolah PCB dan kami lakukan itu dengan cara thermal. Di mana yang jadi masalah di Indonesia ini tidak ada fasilitasnya. Jadi fasilitas pengolahan limbah PCB sampai dengan saat ini, ya sekarang ini itu memang belum ada. Jadi sampai dengan saat ini yang kami lakukan biasanya kami kalau ada penghasil limbah PCB, kami yang lakukan itu terpaksa kami kirim ke negara lain untuk diolah di sana. Bayangkan itu sangat mahal sekali biayanya untuk biaya pengolahannya, untuk biaya pengangkutannya, dan kemudian untuk biaya perizinannya karena perpindahan lintas batas PCB atau juga limbah B3 itu harus mengikuti konvensi Basel. Jadi G2G. Jadi kami lapor ke KLH, Pak KLH misalkan, PLN misalkan mau mengirim limbah, mau ngolah limbahnya di Belanda misalkan. Nah nanti KLH nulis surat ke KLH-nya Belanda. Nanti KLH Belanda ngecek ada nggak pabrik itu, pengolahan itu di sana. Setelah oke, baru nanti KLH-nya Belanda memberikan jawaban ke KLH Indonesia dan baru kami bisa mengirimkan limbah ke sana. Setelah itu juga negara Belandanya, misalkan seperti itu Belandanya, mereka meminta garansi. Jadi bank garansi di sana. Jadi biaya lagi di situ, nyimpan uang dulu di sana karena takutnya nanti misalkan dia si kapal nyampe ke sana, kemudian pabriknya tutup. Jadi ini tanggung jawab siapa nih kapal ini? Jadi, nah untuk biaya membalikan lagi ke Indonesia itulah. Nah jadi memang biaya untuk ekspor ini sangat besar gitu di saat ini karena diolah di negara lain. Nah terus itu ide
ide pembuatan atau pembangunan fasilitas PCB di Indonesia, khususnya di PPLI ini, itu adalah konsepnya sama dengan pengelolaan limbah lainnya. Jadi pertama itu adalah kami akan meminta data dari Bapak dan Ibu dan sampel juga. Nanti akan dilakukan analisa di laboratorium kami, misalkan berapa kandungan PCB-nya dan seterusnya, bahayanya apa, baru udah nanti dibuatkan nanti pre-acceptance decision dan kemudian dibuatkanlah kontrak baru nanti pengangkutan nanti diuji lagi begitu sampai truknya di sini, trafonya nyampe di sini atau limbah PCB-nya nyampe di sini di PPLI maksudnya, kami akan melakukan pengujian ulang. Betul nggak limbah ini sama dengan yang di sampel sini dan disimpan, barulah nanti kita akan olah di sini. Nah, yang kuning inilah nanti yang akan kita bahas berikutnya. Nanti akan prosesnya itu ada dismantling, yaitu pemeretelan seperti itu, ada dekontaminasi, kemudian ada pengolahan PCB-nya, penghancuran PCB-nya, dan pemurnian minyak trafonya setelah itu. Nah, nanti ada produknya berupa recyclable scrap, besi-besi yang dari trafo yang sudah didekontaminasi bisa didaur ulang. Kemudian juga minyak yang sudah tidak ada PCB-nya itu bisa didaur ulang juga di sini. Dan digunakan oleh misalnya para pengguna pemilik trafo. Sedangkan limbah-limbah ampas atau residu-residu yang ada dari pengolahan ini dilakukan pengolahan secara stabilisasi, solidifikasi, kemudian secure landfill. Nah, ini yang kita bahas lebih dalam lagi atau lebih panjang lagi mengenai pengolahan. Jadi kalau saya katakan bahwa begitu trafo ataupun juga PCB ya dalam drum bisa saja sampai ke fasilitas kami. Itu biasanya kami batasi 5.000 ppm. Karena apa? Karena teknologi ini adalah memang hanya berlaku sampai dengan 5.000 ppm. Nah, kemudian dilakukanlah draining. Draining itu adalah pengeluaran minyak trafo dari trafonya. Setelah itu kemudian si trafo tersebut didekontaminasi. Bagaimana dekontaminasinya? Kita menggunakan perfluoroetilen. Jadi dipanaskan, kemudian nanti diekstrak gitu si PCB-nya dari besi tadi, trafo tadi, dan kemudian setelah itu bisa di-scrap, bisa didaur ulang besinya. Sedangkan minyak PCB-nya kita kemudian diolah di sini. Oke, nah PCB-nya kita nanti minyak PCB-nya pelarutnya nanti kita diolah di sini, dan pengolahannya ini menggunakan proses kimia yaitu adalah deklorinasi, di mana tadi konsepnya itu adalah bahwa ditambahkan alkali hidrida, kadang-kadang alkali logam untuk mengambil kronnya, nanti akan saya jelaskan kemudian. Nah, produknya ini adalah minyak trafo yang non PCB. Nah, minyak trafo non PCB ini kemudian bisa digunakan ulang. Sedangkan ampas-ampasnya yang lain-lainnya yang memang tidak residunya yang tidak bisa dimanfaatkan, kita olah dan kita dispose. Ini adalah fasilitas seperti ini. Jadi PPLI Bapak dan Ibu kalau nanti insya Allah bisa kami nanti akan mengundang Bapak dan Ibu semuanya pada saat fasilitas ini sudah. Jadi saat ini sedang dalam proses konstruksi. Ini lokasinya di sini. Kalau Bapak ini ada fasilitas PPLI, nah adanya di sini lokasinya. Ini adalah gudangnya lagi, gedungnya. Jadi saat ini gedungnya sudah selesai. Ini recycling building facility di sini, di mana di sini PCB, peralatan PCB itu di sini ditempatkan. Saat ini kami sedang proses instalasi peralatannya. Agak sedikit terhambat dari jadwal karena rencananya harusnya peralatan ini selesai diinstal itu di awal tahun, tapi karena kita ada pandemi sehingga para ekspatnya dari luar, suppliernya itu yang dari Italia memang tidak bisa masuk ke Indonesia, sehingga pemasangannya sampai saat ini masih belum selesai. Ini adalah ruangan yang di dalamnya seperti ini. Di sini adalah tempat di mana nanti truk yang membawa trafo PCB datang dan parkir, kemudian disimpan sementara. Ini adalah tempat nanti tangki-tangki disimpan. Ini peralatannya saat ini, kondisi saat ini yang sedang mau dipasang, sedang menunggu manufacturernya dari Italia dan juga sebagian dari Malaysia yang akan memasangnya. Insya Allah mudah-mudahan akhir tahun ini kita sudah bisa mulai commissioning. Dalam hal quality control kami juga memiliki laboratorium yang memang sudah terakreditasi baik ISO 17025 ataupun juga kami ditunjuk oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai laboratorium lingkungan. Jadi kami punya kemampuan untuk melakukan analisa PCB untuk berbagai konjener di sini.
Sedangkan untuk aspek dari safety-nya, kami setiap udara yang lepas keluar ke ambien itu akan melalui vakum dan juga akan diolah oleh karbon aktif. Juga semua peralatan beroperasi pada keadaan negatif pressure atau keadaan vakum sehingga tidak ada dihindari adanya kebocoran. Untuk yang lantai dan seterusnya untuk menjaga adanya spill, kita ada containment area, ada sampit, juga lantainya miring dan lantai dilengkapi dengan epoksi. Saya kira ini untuk monitoring, kita juga monitoringnya ambient air dan wastewater. Saya kira itu Pak Mofa dan Ibu Bapak semuanya, ini sharing dari kami mengenai progres bagaimana pengolahan limbah PCB di Indonesia ini. Mudah-mudahan ini memberikan wawasan baru dan juga atau tambahan buat Bapak dan Ibu semua. Sekian kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Syarif dari PPLI. Saya kira tadi ada beberapa poin penting ya. Yang pertama adalah Permen, walaupun Permen sedang disusun, tetap saja PCB merupakan limbah B3 di attachment di lampiran PP 101A1001D ya. Dan kedua tadi PPLI sekarang sedang constructing untuk fasilitasnya dan mudah-mudahan ini akhir tahun sudah bisa commissioning. Harganya tadi belum sempat dibahas Pak, tapi mungkin nanti di question and answer bisa kita diskusikan berapa kira-kira range harganya. Nah, setelah ini kita akan ke pembicara yang satu lagi, Pak Asep dari e-Covers. Pak Asep akan bercerita mengenai opsi retrofilling. Jadi, bagaimana apabila ada kondisi di mana lifetime trafonya mungkin masih lama, begitu ya, dan trafonya tidak bisa di decommissioning, jadi bagaimana mungkin ada opsi untuk menurunkan dulu kadar PCB di dalam minyak trafo, dengan menggunakan retrofilling. Nah, supaya nanti siapa tahu lebih hemat daripada kalau kita harus langsung decommissioning trafo. Baik, saya kira langsung saja waktu dan tempat saya persilakan Pak Asep dari Covers untuk membahas soal opsi retrofilling trafo ini. Terima kasih Pak, bisa di-share slide-nya? Baik, terima kasih Pak Bapak. Ngomong, saya punya waktu berapa menit Pak ya? Saya kira kayaknya slide-nya tidak banyak ya, saya bisa mungkin sampai 30-25 menit, 30 menit lah bisa saya kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Mofa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa ngelihat screen saya ya? Bisa. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesediaannya menyisihkan waktu di acara webinar kami. Ini merupakan pertemuan kedua, sehingga di tema ini saya akan langsung ke aspek bagaimana caranya pengelolaan atau caranya manajemen PCB apabila kita menemukan pada saat hasil inventory itu ditemukan adanya PCB. Di sini langsung aja di sini ada namanya retrofilling. Apa sih retrofilling dan selanjutnya harus seperti apa? Nanti saya akan paparkan dan saya akan share coba. Mungkin ada beberapa rekan-rekan semua yang sudah paham mengenai retrofilling ya. Kita sama-sama share, kita sama-sama mengisi mungkin seperti itu. Melanjut. Di sini ada satu definisi mengenai retrofilling. Ada acuannya dari Neil dan Son pada tahun 1984. Retrofilling ini merupakan salah satu teknik ya, salah satu teknik yang digunakan untuk menurunkan kandungan atau kadar PCB yang terdapat di minyak di elektrik atau yang dikenal sekarang minyak trafo yang beroperasi yang bertujuan untuk merubah status trafo ber-PCB menjadi tidak ber-PCB. Dengan cara yaitu menggantikan minyak trafo yang ber-PCB dengan yang tidak mengandung PCB. Di sini bukan hanya sekedar menggantikan oli trafo, karena menggantikan dengan retrofilling itu ada hal yang memang bersinggungan, tapi ada hal yang berbeda dari sisi pengawasannya nanti. Baik. Kenapa harus ada
tadi ada klasifikasi, harus ada penurunan, harus ada penghilangan PCB di dalam trafo. Tadi sudah dipaparkan sama Pak Sarip mengenai regulasi-regulasi, mengenai bagaimana caranya dan selanjutnya dan bahayanya dan seterusnya. Nah, dari hasil inventory nanti kalau misalkan tadi Pak sudah dibahas juga mengenai akan ada keluar peraturan menteri atau apapun yang nanti akan keluar, bahwa di sana nanti mungkin ada ambang batas PCB yang diperbolehkan untuk beroperasi, sehingga di sini kalau saya lihat di sini ada 2 ambang batas. Yang pertama di bawah ambang batas, di sini ada 50 ppm ke bawah, dan di atas ambang batas itu sama dengan 50 ppm. Ini yang menjadi latar belakang kenapa kita harus memikirkan harus retrofilling seperti itu. Yang kedua, setelah kita mendapatkan hasil dari inventory tadi, tentunya kita juga harus bisa mengklasifikasikan ulang trafo itu seperti apa. Nanti kalau misalnya banyak perusahaan-perusahaan yang besar itu akan mempunyai trafo yang sangat banyak sekali, dan di situ kita harus bisa nanti setelah hasil inventory nanti, kita harus bisa mengklasifikasikan apakah trafo ini misalkan perlu secara performa udah masih bagus, belum obsolete, secara mekanikal masih layak. Nah, itu nanti kita ada keputusan apakah mau melakukan retrofilling atau mau melakukan retrofit. Kondisi trafo dari sisi elektrikal mekanikal sudah tidak baik misalkan, atau ada kebocoran, yaitu itu nanti akan tujuannya misalnya akan ke retrofit. Nanti kita akan bahas keuntungan, kerugian retrofilling dan retrofit itu sendiri. Proses retrofilling itu sendiri seperti tadi definisi awal, yaitu retrofilling itu akan menggantikan trafo yang mengandung PCB atau trafo oli PCB dengan oli yang tidak memiliki kandungan PCB. Pada saat retrofilling ini tidak hanya sekedar menggantikan oli dengan oli yang baru, dengan oli yang tidak mengandung PCB, tetapi nanti akan berjalan dengan waktu, sehingga retrofilling ini tidak begitu kita ganti oli dan langsung trafo atau oli trafo tersebut langsung dinyatakan bebas PCB. Enggak seperti itu, karena di sini penggantian oli baru ini akan berfungsi sebagai ekstraktor. Ada namanya proses leaching, yaitu proses ekstraksi dari cairan PCB yang terjebak di dalam misalkan kertas, di dalam pori-pori, di dalam gulungan tembaga, dan seterusnya. Si oli trafo yang tidak mengandung PCB akan berperan sebagai ekstraktor, sehingga akan terjadi perpindahan konsentrasi dari konsentrasi PCB yang tinggi ke dalam proses konsentrasi PCB yang rendah, yaitu ke oli yang murni yang tidak mengandung PCB. Itu mungkin proses inti dari retrofilling. Jadi bukan hanya sekedar menggantikan oli bekas, oli yang ada di dalam dengan oli yang baru, tetapi ada proses namanya proses ekstraksi, atau sering dikenal juga proses leaching di dalamnya, seperti itu. Nah, proses retrofilling ini memang tadi seperti saya bilang bahwa tidak langsung serta-merta ganti oli langsung kita bebas PCB, enggak. Karena ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama yaitu ukuran trafo. Yang kedua yaitu kompleksitas bagian dalam trafo. Sehingga setiap bagian trafo, setiap merek trafo itu akan berbeda kompleksitasnya di bagian dalam. Tapi moralnya sih di situ ada kumparan, di situ ada kayu, di situ ada kertas, hampir sama semua. Yang paling penting adalah kandungan awal PCB dalam oli trafo. Jadi semakin tinggi kandungan PCB dalam oli trafo akan semakin lama, perlu cycle retrofilling akan semakin banyak, seperti itu. Tapi nanti akan ada simulasi-simulasi berapa sih kandungan PCB yang masih ekonomis, secara ekonomis bisa dilakukan.
Waktu proses leasing juga bisa dihitung bisa dalam waktuan minggu sampai bulanan, tetapi mengacu kepada IPA bahwa pengecekan kembali kandungan PCB itu harus dilakukan setelah 90 hari masa retrofilling. Artinya setelah penggantian oli trafo, baru nanti 90 hari kemudian kita akan mengambil sampel untuk diuji kandungan PCB setelah retrofilling, seperti itu. Nah, tujuan retrofilling adalah untuk menurunkan kandungan PCB yang diharapkan hasilnya itu akan mengikuti peraturan-peraturan yang ada di yang sekarang yang berlaku. Misalkan kalau nanti misalkan ada permen yang mengatur bahwa oli trapo mengandung PCB misalkan di bawah 50 ppm itu dikategorikan sebagai oli non PCB, tapi kalau di atasnya sebagai oli PCB. Nah, itu yang harus kita jadi batasan apakah retrofilling itu harus dilakukan atau enggak. Yang tidak kalah pentingnya adalah itu siklus retrofilling. Siklus retrofilling dilakukan kembali apabila kandungan PCB masih di atas 50 ppm. Tetapi dalam satu proses juga ada beberapa siklus retrofilling seperti itu. Tadi kita akan mengejar supaya si trapo itu mengikuti atau bisa dipakai sampai dengan tahun tadi berkelanjutan lama, maka kandungan PCB-nya harus diturunkan sesuai dengan peraturan atau regulasi yang ada di Indonesia tentunya seperti itu. Kita lanjut, pelaksanaan retrofilling. Jadi retrofilling ini mungkin sekarang di Indonesia hal yang baru. Kenapa? Karena memang PCB emang sekarang hal yang baru di Indonesia untuk dimusnahkan. Yang pertama, retrofilling tadi seperti saya katakan bahwa tidak serta-merta hanya mengurangi atau mengganti oli, tapi itu harus ada beberapa step yang krusial yang harus dilakukan. Sehingga dalam pelaksanaannya kita harus dilakukan oleh perusahaan yang sudah berpengalaman. Minimal dalam penggantian oli trapo. Tetapi tidak terbatas di situ aja. Yang kedua yaitu harus dipastikan tidak ada tumpahan atau cairan mobil PCB ke lingkungan, dan ini akan menjadi dan mungkin sudah menjadi protapnya dari semua perusahaan yang konsen terhadap lingkungan hidup, karena oli bekas atau chemical yang berbahaya itu memang tidak boleh terjadi tumpahan. Selanjutnya, material yang terkontaminasi harus dimusnahkan sesuai peraturan yang ada. Apa sih material yang terkontaminasi? Di situ pada saat proses pelaksanaan retrofilling banyak terlibat peralatan-peralatan yang ada, misalkan filternya, misalkan peralatannya, ada misalkan di situ ada ember, ada lap, absorben dan seterusnya. Nanti setelah komponen atau tools atau material-material yang terlibat di dalam proses pelaksanaan retrofilling itu harus dikategorikan sebagai limbah yang terkontaminasi PCB, bukan limbah yang terkontaminasi bahan berbahaya seperti biasanya. Semua hasil pelaksanaan retrofilling, semua hasil pelaksanaan inventory itu harus dikategorikan sebagai limbah yang terkontaminasi PCB seperti itu. Jadi hal krusial ini memang harus dipahamin oleh si pelaksana retrofilling dan harus benar-benar diawasin oleh perusahaan yang akan melakukan proses retrofilling seperti itu. Pertimbangan retrofilling atau retrofit. Retrofilling itu pengganti oli, penurunan kandungan kadar PCB. Retrofit itu akan langsung sekali jadi trafonya diangkat, diganti dengan yang baru. Nah, di sini ada beberapa checklist ya, beberapa checklist yang harus kita lakukan sebelum kita memutuskan apakah kita perlu retrofilling atau retrofit. Nah, di sini ada 5 hal penting lah yang besarannya seperti ini. Yang pertama itu umur dan performance trafo. Kalau umurnya sudah ujur misalkannya, sudah nggak reliable lagi dan akan ada rencana penggantian trafo itu, dan trafo itu mengandung PCB, lebih baiknya kalau misalnya sudah ada perencanaan, misalnya 1 tahun, 2 tahun ke depan, ya lebih baik kita misalkan beli trafo baru seperti itu. Tetapi kalau misalkan ada nih kasus, misalkan kita punya trafo tahun 2005 atau 2010,
performanya masih bagus gitu ya, tetapi si trafo ini terjadi cross kontaminasi dengan trafo yang mengandung PCB. Nah, ini harus dipikir ulang. Nah, setelah kita melihat umur, baru kita akan melihat berapa sih konsentrasi awal PCB yang ada di dalam trafo itu sendiri. Kalau semakin tinggi, nanti konsiderasinya akan semakin mahal karena ada beberapa siklus yang harus kita lewatin. Tetapi again, kita harus dibandingkan dengan umur trafo. Kalau misalkan umur trafonya masih panjang 20-30 tahun ya, karena rata-rata trafo misalkan 30 tahun masih bisa oke gitu seperti itu. Nah, konsentrasi awal PCB ini kalau misalkan trafo yang hanya terkontaminasi bukan trafo tua yang zaman dulu menggunakan oli PCB, sehingga yang trafo-trafo yang muda misalnya 2005, 2003, 2010 itu masih kita bisa berpikir mengenai retrofilling karena dari sisi umur dari performance trafo biasanya masih reliable, bisa dipakai untuk kita. Selanjutnya yang harus kita consider juga tingkat kepentingan alat pada saat operasional perusahaan atau downtime trafo, misalkan di suatu perusahaan yang tidak menginginkan trafo itu downtime-nya lama. Kalau misalkan trafo yang downtime-nya rendah, ya, trafo yang memiliki boleh deh itu dibawa keluar gitu. Nah, itu nggak usah retrofilling gitu. Ada namanya retrofilling di luar juga seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita punya trafo yang boleh stop misalkan 1 atau 2 hari ya seperti itu, berarti kita harus memilih retrofilling. Yang 4 tadi ada ketersediaan vendor pelaksana retrofilling. Nah, ini juga harus dipastikan. Jadi di wilayah kita ada vendor pelaksana yang bisa melakukan retrofilling. Yang tidak kalah pentingnya itu kita harus menghitung biaya keekonomian. Artinya kita harus perbandingkan antara mana sih yang lebih untung antara retrofilling atau retrofit. Ya, seperti itu. Tetapi kalau ngelihat di bagan ini, retrofilling itu ada urutannya. Nomor pertama umur. Yang kedua kalau trafonya sudah tidak reliable, ya sudah. Kita ganti dengan trafo yang baru. Kandungan PCB awal, kalau yang pertamanya itu benar-benar trafonya menggunakan trafo yang oli PCB, itu akan menyulitkan pada saat proses retrofilling. Jadi pilihannya akan ke retrofit. Tetapi kebanyakan di Indonesia yang ditemukan setelah kita melakukan inventory, kebanyakan trafo itu banyak yang terjadi cross kontaminasi atau kontaminasi silang, sehingga proses retrofilling ini bisa secara maupun keekonomian, umur trafo itu bisa kita lakukan seperti itu. Di sini ada aspek ekonomis retrofilling. Ini adalah satu contoh kasus atau kita simulasi ya. Misalkan kita punya trafo yang 2.500 kVA dan seterusnya, bisa dibaca di sini. Kita akan compare di situ cost-nya ya. Di situ ada misalkan fixed cost, ada variable cost dan seterusnya. Setelah kita melakukan perhitungan, kita bisa memutuskan dari sisi cost, dari sisi reliability dan seterusnya. Sehingga di sini ada gambaran bahwa retrofilling ini kalau misalnya kita lakukan pada trafo yang masih umurnya masih oke, performanya masih oke, di sini ada terjadi perbedaan harga yang cukup signifikan kalau di sini. Ya, ini salah satu contohnya. Retrofilling itu ada jasa retrofilling, ada biaya pembelian oli baru, biaya pemusnahan. Jadi biaya pemusnahan ini ada di dua-duanya ya, retrofilling dan retrofit. Tetapi di retrofilling biaya pemusnahannya itu hanya oli yang mengandung PCB dan sisa-sisa tools atau material yang terkontaminasi PCB. Tetapi pada saat kita memutuskan retrofit, di situ trafonya juga akan dibuang sebagai biaya untuk pemusnahan. Belum lagi biaya transport dan selanjutnya. Seperti itu. Nah, ini skenario yang sudah kami hitung-hitung ya berdasarkan rule of thumb dan selanjutnya, yaitu jadi ada misalkan kita ada 3 trafo dengan yang sama,
tetapi beda misalkan PCB awalnya ada 200 ppm, yang kedua 1000 ppm, dan yang ketiga 1100 ppm. Dengan target akhir PCB-nya harus ya wajib di bawah 50 ppm seperti itu. Sehingga dengan konsentrasi seperti ini kita akan melihat berapa kali sih siklus retrofilling kalau misalkan kita punya 200 ppm. Di sini berdasarkan simulasi kami, kalau misalkan 200 ppm dengan trafo segini, kita bisa melakukan siklusnya hanya 1 kali. Kalau di-compare dengan biaya-biayanya retrofilling dan pembuatan penggantian trafo, sehingga kita dapatlah benefit sekian 100 juta dan seterusnya. Kalau kita ngelihat ke baris yang kedua, misalkan PCB awalnya kita dapat 1000 ppm. Nah, kita simulasikan. Jadi kami simulasikan bahwa untuk dapat nilai akhir, ya target akhir PCB-nya, kita sudah simulasikan bahwa kita hanya bisa melakukan 2 kali retrofilling, misalkan seperti itu, dan dengan target 38 ppm. Nah, perhitungan ini kami formulasikan, Ecovast itu formulasikan sehingga bisa menjadi jaminan bahwa target akhirnya menjadi sesuai dengan regulasi atau di bawah regulasi. Dan ini tabulasi mengenai biaya-biaya skenario yang ini asumsi ada di Pulau Jawa seperti itu. Karena kalau misalkan di luar Pulau Jawa nanti akan ada transport cost dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau melihat yang ketiga unik di sini ada trafonya 1100 ppm. Kalau berdasarkan hasil simulasi kami, di sini perlu dilakukan 3 kali retrofilling. Sehingga biaya retrofilling itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya penggantian trafo. Nah, ini menjadi opsi, makanya tadi, apakah dari awal ada umur trafo sampai ke ujung aspek ekonomi, kalau misalkan aspek ekonominya lebih baik ganti trafo, di sini kelihatan. Sepertinya seperti itu. Jadi retrofilling tidak selalu akan menghasilkan biaya atau aspek ekonomi yang menguntungkan. Tadi kalau kita kembali ke sini, jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi aspek keekonomian retrofilling proses itu sendiri. Dari sini, ini adalah slide terakhir saya. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan bahwa yang pertama itu keuntungan retrofilling, ya. Keuntungan retrofilling itu jadi masa pakai trafo menjadi lebih panjang. Kenapa? Ya. Jadi yang pertama tadinya trafonya mempunyai kategori yang harus dimusnahkan karena dia memiliki kandungan PCB-nya di atas 50 ppm. Nah, dengan cara retrofilling, berarti nanti trafo tadi, misalkan yang sudah umur 10 tahun, bisa dipakai sampai dengan misalkan umur 30 tahun dengan cara retrofilling. Itu kenapa pakaian itu akan menjadi lebih panjang. Terus yang kedua, tentunya dengan mengganti oli trafo, kita akan mendapatkan performance trafo yang naik kembali, segar kembali karena kita menggunakan oli yang baru. Oli yang baru di situ otomatis akan ya kalau misalkan treatmentnya dengan baik sesuai prosedur akan mempunyai water content yang di bawah, akan mempunyai tegangan tembus yang sesuai gitu ya. Sekaligus gas yang terlarut juga akan lebih sedikit dibandingkan dengan existingnya. Sehingga parameter penting ini sekaligus bisa diperbaiki. Seperti itu. Yang kedua, kalau bisa disimpulkan bahwa retrofilling ini dilakukan pada trafo yang masih layak pakai tadi. Ada umur trafo. Jadi nggak hanya melihat keekonomiannya aja. Kalau umur trafonya hanya 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, ya sudah mendingan kita pikirkan untuk penghilangan trafo itu sendiri, pemusnahan langsung trafonya. Selanjutnya ada retrofilling bisa dilakukan 1 siklus. Tadi kalau lihat ke belakang tadi slide sebelumnya ada 1 siklus, ada 2 siklus, ada 3 siklus. Itu juga akan sangat dipengaruhi oleh kandungan awal PCB-nya di dalam oli tersebut. Retrofilling biayanya. Jadi biaya retrofilling itu secara keseluruhan
kalau untuk di Indonesia, hasil inventory kemarin, jadi kebanyakan trafo Indonesia itu yang kemarin hasil inventory ya, kebanyakan dia itu terkontaminasi dari trafo yang lainnya, sehingga beban untuk retrofilling tidak akan banyak. Nah, kalau melihat dari situ, maka biaya retrofilling secara keseluruhan akan lebih ekonomis jika dibandingkan dengan pembelian unit baru. Nah, seperti itu. Ini akhir dari presentasi saya. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada PCB, berarti sekarang kita sudah menemukan solusi, kita sudah bisa menemukan solusinya seperti apa, apakah kita retrofilling atau retrofit. Terus yang kedua, untuk mengkalkulasi apakah itu misalkan masih keekonomiannya masih bisa dilakukan atau enggak, kita udah bisa melakukan seperti itu. Terus yang ketiga, dari sisi pemusnahan, PPLI udah siap dengan peralatan yang akan tadi rencananya akan dikomisioning di akhir tahun. Mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Pak Mopa, silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Asep. Saya kira ada beberapa tadi poin menarik dari Pak Asep ya, soal opsi retrofilling, ada beberapa kriteria dan hitung-hitungan dan formula yang bisa diterapkan untuk mengetahui apakah sebaiknya kita menggunakan opsi retrofilling atau kita ganti trafonya dengan yang baru. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila ada pertanyaan untuk kedua pembicara kita hari ini, saya persilahkan mungkin bisa di chat box dulu, akan saya kumpulkan 3 pertanyaan dulu. Dan kalau bisa nanti, jadi saya kumpulkan dulu dan nanti bisa kita unmute begitu. Mungkin bisa di chat box. Ya, sekali lagi apabila ada pertanyaan, ini ada dari Pak Ispat Indo, ya. Oh ya, satu dari Ispat Indo. Yang kedua, coba apa mungkin bisa ditulis di chat box atau raise hand begitu? Dari Ispat Indo belum ada ya. Jadi teman-teman dari Ispat Indo dulu, saya persilahkan. Mungkin bisa di-unmute Pak Agus. Saya persilakan teman-teman dari Ispatindo untuk pertanyaannya. Mungkin bisa Bapak nama, perusahaan, dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, mohon izin memperkenalkan diri, Pak. Kami dari PT Ispatindo. Saya sebagai staf K3, ini juga dihadiri oleh tim dari manajer elektrikal PT Ispatindo, juga dari tim pengelolaan limbah B3 dari Departemen Store. Kami ada beberapa pertanyaan, Pak, yang setelah kami diskusikan tentang oli, Pak ya, oli trafo khususnya. Yang saya ketahui adalah oli yang ada kandungannya PCB difungsikan untuk pendinginan dan isolasi dari sistem trafo tersebut. Yang artinya adalah tingkat risiko terjadinya ledakan dan kebakaran bisa diminimalkan, bahkan bisa dihilangkan. Tetapi bila mana ada kandungan PCB-nya terlalu banyak, berdampak lingkungannya menjadi besar. Artinya apa? Dari sisi retrofilling dan retrofit, apakah setelah dilakukan retrofilling untuk trafo tersebut, dampak lingkungannya menjadi kecil dan bisa dipastikan risikonya untuk fungsi pendinginan dan fungsi isolasi tersebut risikonya tetap kecil. Seperti itu, Bapak, pertanyaannya. Yang saya ajukan pertanyaannya untuk Pak Asep Mulyadi ya. Kira-kira paham ya Pak Asep apa yang kami tanyakan, Pak Asep? Ya. Siap, Pak. Paham ya? Dari sisi tingkat risikonya ketika dilakukan retrofilling itu apakah tetap kecil, mencegah ledakan dan kebakaran. Baik, Pak. Yang kedua, ini ada pertanyaan dari tim saya.
oli yang direkomendasikan agar terbebas dari PCB. Apa jenisnya, Pak? Terus di sini juga ditanyakan apakah produk oli Ninas mengandung oli yang apakah produk oli Ninas termasuk oli yang direkomendasikan? Untuk Pak Sarif Huda ya, kami tanyakan. Bisa dicatat Pak ya? Bisa paham Ya, Pak ya? ya. Pertanyaan kami Pak ya. Demikian moderator, pertanyaan dari kami. Terima kasih sebelumnya. Baik, mungkin saya kumpulkan dulu. Ini tadi dari teman-teman ISPAT Indo ada 2 pertanyaan. Ada pertanyaan lain dari teman-teman yang lain? Silakan. Bisa di chat box atau mungkin bisa raise hand. Kalau tidak, iya, saya lihat masih belum ada. Nah, langsung kalau gitu ke Pak Asep dulu ya. Silakan Pak Asep, tadi ada 2 pertanyaan. Baik, terima kasih Bapak dari ISPAT Indo ya. Jadi pertanyaannya tadi retrofilling. Yang pertama, apakah retrofilling itu kalau misalnya setelah dilakukan retrofilling, misalkan bisa mengurangi dampak lingkungan? Salah satu triggernya retrofilling itu adalah untuk mengurangi atau untuk kita memenuhi requirement atau peraturan-peraturan tentang lingkungan hidup. Tentunya retrofilling itu berkewajiban, tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dampak lingkungan yang sudah ada ketentuannya yang akan ada sekarang, seperti itu. Terus yang kedua, apakah ada risiko terhadap trafo itunya sendiri? Tadi juga saya ada satu slide yang menyebutkan bahwa setelah retrofilling, performance trafo, tadinya trafo 2025 akan kembali segar lagi. Kenapa? Karena si trafonya itu diganti olinya, diganti dengan oli baru yang notabene kalau oli baru itu mempunyai performance kadar airnya rendah, misalnya gas di shopnya karena memang baru tidak ada gitu ya. Terus yang ketiga itu ada breakdown voltage-nya juga akan olinya berfungsi sebagai untuk mencegah ledakan dan seterusnya seperti itu. Jadi retrofilling itu mempunyai 2 fungsi. Yang pertama kita akan mengikuti atau mentaati peraturan yang ada dari sisi lingkungan hidup, dampak lingkungan, keluar perusahaan atau ke lingkungan hidup, dan yang kedua kita akan memastikan bahwa trafo itu akan umurnya akan lebih panjang, akan memanjangkan umurnya lah ya, memanjang umurnya dari sisi regulasi. Artinya regulasi itu kalau si retrofilling itu nggak dilakukan, berarti trafo yang mengandung PCB itu harus dimusnahkan di 2025 atau 2028. Tetapi kalau misalkan kita melakukan retrofilling, berarti kita akan menaikkan performance trafo itu sendiri. Yang kedua akan mematuhi peraturan sehingga bisa panjang umurnya seperti itu. Mungkin itu jawabannya, Pak. Baik, Pak Asep. Kalau soal olinya apa, mungkin tidak ini ya, brand ininya apa? Ada tanggapan nggak tadi? Tadi Pak Sarif, Pak, katanya. Yang akan oke, baik, oke. Pak Sarif ya. Ya, silakan saya oper ke Pak Sarif nih. Silakan Pak Sarif. Kayaknya salah alamat mungkin ya. Saya juga tidak tahu nih soal brand. Saya bukan ahli trafo nih Pak. Saya cuma ahli bagaimana menghancurkan PCB. Tapi saya hanya akan menambahkan aja seperti tadi mengenai yang pertanyaan yang awal, justru yang saya mau tambahkan bahwa memang klarifikasinya adalah bahwa pada tahun 2025 bahwa trafo yang mengandung PCB di atas 50 ppm itu harus berhenti digunakan gitu kan. Nah, sekarang pilihannya berhenti itu bagaimana? Apakah langsung dikandangkan gitu misalkan, atau mau dipakai lagi kan? Nah itu. Nah, kalau mau dipakai lagi minyaknya diganti dengan minyak yang baru gitu kan. Nah itulah yang tadi Pak Asep jelaskan seperti itu, retrofillingnya itu seperti itu. Kalau mengenai produknya apa untuk penggantinya, saya terus terang saya juga tidak tahu, Pak, saya bukan ahli trafo. Tetapi poinnya adalah saya yakin bahwa ini kan sejak tahun
1980 ini kan PCB ini sudah tidak digunakan lagi, sudah tidak ada pabriknya. Jadi sudah ada yang baru semua. Jadi kita ini sudah minyak trafo yang non PCB ini juga sekarang sudah banyak digunakan. Jadi maksud saya harusnya tidak ada keraguan mengenai kualitasnya ataupun mengenai kehandalannya digunakan di dalam dunia trafo. Saya kira itu aja mungkin jawaban ringkas kami, Pak. Mohon maaf kalau kurang-kurangnya. Mantap, terima kasih Pak Syarif. Bagaimana teman-teman dari Ispartindo? Sudah puas dengan jawabannya atau ada yang ingin diklarifikasikan? Ya, mantap. Ini ada beberapa pertanyaan lagi di chat box dari Pak Fardiansah, dari Pak Fardi dari Chevron Pacific Indonesia. Saya akan bacakan. Yang pertama adalah apa perbedaan proses retrofit dengan proses purification. Mungkin ini oil purification di trafo nih. Mungkin Pak Asep ini bisa menjawab. Ya Pak Asep. Yang kedua adalah proses retrofit harus dilakukan oleh perusahaan yang berpengalaman. Apa ada? Mungkin pertanyaan bukan proses retrofit ya, proses retrofilling ya. Karena kalau retrofit kan mengganti dengan trafo yang baru ya. Ini harus dilakukan dengan perusahaan yang berpengalaman. Apakah harus memiliki sertifikasi personal perusahaan dan atau harus memiliki rekomendasi dari KLHK? Ini saya kira Pak Asep juga nih. Yang ketiga, proses retrofit dan retrofilling ditentukan berdasarkan tinggi dan rendahnya level PCB. Berapa ppm dikatakan tinggi ya? Ini mungkin tadi kita harus 12 sekitar 50 ppm ya. Tapi silakan Pak Asep mungkin bisa menjawab 3 pertanyaan ini. Oke, baik. Saya langsung aja. Terima kasih Pak Fardiansah dari Chevron ya. Jadi perbedaan antara retrofill mungkin ya, perbedaan antara retrofill dengan purifikasi. Di sini ada perbedaan yang memang membedakan antara retrofit dengan purifikasi. Kalau purifikasi itu hanya berfokus pada tujuan utama itu meningkatkan performance dari trafo itu sendiri. Artinya tadi yang 3 parameter tadi ya. Jadi 3 parameter tadi dinaikkan atau dikurangkan sehingga memenuhi kriteria persyaratan operasional trafo itu sendiri. Tapi di situ tidak ada pada saat proses retrofilling itu pada saat purifikasi tidak ada proses namanya untuk bertujuan untuk menghilangkan atau menurunkan kadar PCB, sehingga itu yang menjadi pembeda pembesarnya. Kalau retrofilling tadi pada saat retrofilling purifikasi itu udah pasti dijalankan karena kita akan menjamin bahwa trafo itu harus bekerja dengan baik sesuai performance yang kita inginkan. Tetapi benefit yang kedua yaitu retrofilling itu tujuan utamanya adalah menurunkan kandungan PCB sampai pada level yang diperbolehkan oleh peraturan. Dalam hal ini bocoran dari FAMOPA adalah di bawah 50 ppm seperti itu. Terus yang kedua, apa ada yang harus memiliki rekomendasi dari KLHK? Rekomendasi dari KLHK saya nggak bisa ngejawab karena mungkin ini karena ada basketnya tim pemerintah atau regulasi yang mungkin nanti seperti apa regulasi yang akan keluar. Kalau misalkan memang di regulasinya misalkan harus ada rekomendasi KLHK, berarti itu kita harus ikutin seperti itu. Apakah ada yang berpengalaman? Nah, berpengalaman di sini adalah yang pertama itu si kontraktor atau vendor dalam hal ini harus memahami mengenai resiko PCB, gimana caranya handle PCB, gimana cara pengambilan sampel PCB. Karena sebelum retrofilling, kita harus melakukan inventarisasi dulu. Tadi ya, jadi setelah inventarisasi kita dapat hasilnya. Setelah inventarisasi, kita dapat mengklasifikasikan. Setelah mengklasifikasikan, kita dapat akan menghitung secara keekonomiannya seperti apa. Nah, di situ maksud dari berpengalaman tadi. Dan jangan lupa PCB ini harus ditreat sebagai chemical yang di situ yang notabene karsinogenik, sehingga alat pelindung diri ya. Kalau misalnya purifikasi biasa bisa dilihat bahwa tidak, kalau saya lihat ya tidak menggunakan APD tata cara yang untuk menghandle chemical yang karsinogenik. Itu yang akan menjadi pembeda seperti itu. Makanya sebelum kita akan melakukan itu kita harus ada
seleksi dalam hal pengalaman ke situ, seperti itu. Terus tinggi dan rendahnya PCB, apa sih yang dikategorikan tinggi atau rendahnya PCB gitu ya. Nanti di Indonesia tentunya akan merujuk kepada peraturan menteri yang akan keluar nanti. Dan ppd saat ini yang secara kasarannya kita baru dapat penunjuk bahwa kandungan PCB yang di atas 50 ppm itu dinyatakan sebagai kandungan PCB yang tinggi dan tidak boleh lagi misalkan beroperasi pada sekian. Itu akan sangat tergantung dari peraturan menteri yang ada. Terus misalkan di bawah 50 ppm juga sama seperti itu. Jadi tinggi rendahnya nanti kita akan mengacu kepada peraturan yang ada. Tapi mungkin tadi udah sekilas sama Pak Sarip juga dibahas mengenai ada Convention Stockholm dan seterusnya. Seperti itu. Mungkin itu Pak jawaban dari saya. Terima kasih Pak Asep. Ada pertanyaan lagi dari rekan kita Pak Rahmadianto di PJB UP Gresik. Mohon infonya untuk tools atau metode cek PCB atau kolaboratorium mana yang bisa mengecek PCB. Nah, mungkin Pak Asep dan Pak Sarif nanti bisa menanggapi dulu. Pak Asep mungkin bisa tanggapi singkat. Oke, PCB cara untuk melakukan pengetesan PCB ada dua cara. Yang pertama itu melakukan kalau sekarang itu yang apa lagi corona ini ya, ada namanya rapid test. Jadi rapid test itu ada satu toolkit untuk mengetahui kandungan PCB secara cepat. Bahkan kita ambil sampel, setelah dapat sampelnya 5 menit 10 menit kita dapat hasil kandungan PCB-nya. Tapi untuk itu kebanyakan dilakukan untuk pada saat screening test kalau misalkan punya trafo yang banyak. Tetapi untuk hanya trafo 1 2 kita akan melakukan di namanya GC lah ya. Mungkin Pak Sarip juga bisa jauh lebih mendalam untuk menerangkan hal seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya Pak. Silakan Pak Sarip mungkin bisa ditambahkan soal testing. Baik, memang pengujian PCB ini terbatas ya. Memang beberapa laboratorium komersial juga bisa di Indonesia banyak gitu. Cuma memang alatnya tidak di sini. Biasanya mereka kemudian kirimkan lagi ke partnernya di luar negeri. Jadi ada bisa. Dan di samping itu juga bisa juga di tempat kami juga ada bisa dikirimkan contohnya dan bisa diuji di tempat di PPLI juga ada laboratoriumnya yang terakreditasi untuk menguji PCB. Ada biaya tentu saja. Dan juga kalau tidak salah juga ada Pak Rio di sini dari UNIDO dan UNIDO juga memiliki program yaitu peningkatan kapasitas analisa atau pengujian PCB yang salah satunya juga kalau tidak salah mohon maaf kalau saya salah Pak Rio bahwa mesin alat GC-LCD ini juga ditempatkan di BPPT kalau tidak salah. Nah, juga di BPPT juga bisa dilakukan di sana. Saya kira jadi memang PCB bisa banyak Bapak dan Ibu diuji, baik di laboratorium komersial, ya, termasuk juga di PPLI. Atau juga bisa ikut programnya UNIDO yang tadi Bapak dan Ibu mungkin mendengar bahwa bakal ada lagi inventarisasi PCB oleh pihak UNIDO juga Pak Mova mungkin juga nanti sebagai pelaksananya mungkin. Nah, itu juga bisa mendaftar juga kalau tidak salah ini gratis ya Pak ya di sini kalau dalam untuk pengujian program inventarisasi ini. Itu gratis tuh kalau itu. Tapi kalau memang self assessment seperti itu ya memang biasa ada biaya pengujian laboratorium. Saya kira itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih Pak Syarif. Ada pertanyaan lagi dari Mas Fardiansyah untuk Pak Syarif ini. Dan satu pertanyaan Pak Syarif, PCB di mana dikatakan oil tidak boleh daur ulang, namun jika saya tidak salah lihat, dalam presentasinya tadi ada proses dismantling lalu deklorinasi dan ada oli yang masih bagus dan dapat digunakan lagi. Apakah betul? Ini soal reuse berarti Pak, soal reuse regenerated oil. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak Syarif. Baik, mungkin tadi saya agak cepat sedikit tadi, jadi memang takut salah paham. Jadi intinya Bapak dan Ibu bahwa di dalam trafo ini itu ada memang minyak trafo atau yang biasa kalau dulu itu mineral oil, ya. Nah, ada kemudian si minyak trafo ini ditambahkan aditif PCB begitu loh. Jadi di dalam trafo ini bukan ada cuman minyak trafo doang atau misalkan bukan cuma PCB doang, tetapi minyak trafo yang ditambahkan PCB
berapa persen, jadi tidak murni PCB juga, ada yang tadi kan ada yang cuma 1000 ppm, ada yang bahkan sampai ratusan, sampai persen, bahkan sampai 40% PCB juga ada. Tujuannya menambahkan PCB ke dalam minyak trafo adalah supaya trafo ini tahan lama, supaya lebih performance-nya bagus dan seterusnya, seperti itu. Nah, yang dilarang itu adalah PCB ini, aditif ini, begitu loh. Jadi aditif ini yang dilarang ini aditif yang PCB sebagai aditifnya. Minyak trafonya ya tidak dilarang. Gitu. Nah, jadi yang memang dilarang untuk didaur ulang atau dipakai lagi itu adalah PCB-nya. Makanya kemudian konsep pengolahan PCB yang di pilot project saat ini yang kerjasama dari UNIDO, KLH, dan PPL ini dan GM ini adalah bahwa si minyak trafo yang tercampur PCB tadi yang setelah di retrofilling tadi oleh sebagaimana Pak Asep ceritakan itu kemudian dimasukkan ke dalam drum, okay? Dan kemudian dibawa kami olah di sini. Apa olah itu? Di olah itu kami hilangkan PCB-nya. Jadi tersisalah kemudian minyak lagi di sini yang tanpa PCB. Minyak trafo lagi yang murni tanpa PCB. Yang memenuhi syarat spesifikasi berdasarkan IEC. Ini minyak ini kemudian kembalikan lagi ke Bapak, kembalikan lagi ke penghasilnya. Pak, ini minyaknya sudah dihilangkan PCB-nya, monggo masukin lagi. Nah, nanti setelah perusahaan refilling tadi dimasukkan lagi ke sana, seperti itu. Nah, itu jadi konsepnya memang yang didaur ulang itu adalah minyak trafonya. PCB-nya tidak boleh lagi didaur ulang, harus dimusnahkan. Jadi memang konsep dari pengolahan yang sedang kita laksanakan, yang akan dikomisioningkan nanti di akhir tahun nanti itu adalah membersihkan minyak trafo dari PCB gitu. Sehingga nanti PCB-nya murni, balik lagi murni, kembali memiliki karakteristik yang spesifikasinya sesuai untuk minyak trafo, tapi tanpa PCB. Ya, nah itu bisa digunakan ulang lagi. Itulah kelebihannya dibandingkan dengan teknologi lainnya. Misalkan, oh Pak, kalau dibakar bisa Pak, bisa juga bakar ya habis gitu. Tapi tidak ada manfaat untuk digunakan lagi. Jadi yang digunakan lagi itu mohon jangan salah paham bahwa yang digunakan lagi itu adalah minyak trafonya yang tanpa PCB-nya. Kalau trafonya paling cuma 1000, kalau PCB-nya paling cuma 1000 ppm atau 10%, 20%. Saya kira itu mungkin jawabannya, Bapak. Terima kasih Pak Syarif. Nah, ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari rekan Amna dari PLN, mohon penjelasan lebih lanjut mengapa retrofit menjadi rekomendasi untuk menurunkan kadar PCB dalam trafo. Apakah dapat dijelaskan secara teknis apa yang dilakukan terhadap trafo tersebut pada kegiatan retrofit? Mengingat kandungan PCB kan hanya dari olinya, jadi bukanlah hanya direkomendasikan berupa retrofilling saja. Jadi ini soal retrofit dan retrofilling mungkin ya, perbedaan mungkin Pak Asep nanti bisa menjelaskan. Nah, yang kedua, mengenai cross contamination dari Mbak Isna Marifa, menurut pengalaman, apakah cross contamination PCB bisa atau lazim menimbulkan kadar PCB di atas ambang batas? Nah, bisa nggak nih gara-gara cross kontaminasi begitu orang tidak tahu, tiba-tiba dia di atas 50 ppm jadi terkontaminasi. Nah, silakan mungkin Pak Asep dulu, nanti bisa selanjutnya dilanjutkan dengan Pak Syarif. Baik, terima kasih. Jadi di sini ada 2 rekomendasi, ada retrofit, ada retrofilling. Retrofit itu mengganti langsung trafo dengan olinya semua diangkut, dikirim misalkan ke PPLI. Itu retrofit selesai sudah kita ya. Terus jadi kita menggantikan trafo yang baru. Terus yang kedua retrofill, itu trafo yang oli yang lama dikeluarin, dimasukin oli yang baru, kita akan lihat proses ekstraksinya seperti apa, itu retrofill. Dari di sini kalau melihat pertanyaannya, ya memang tadi karena kenapa kita harus ada 2 option, karena kita akan melihat aspek keekonomiannya. Jadi memang di situ udah ada dipastikan ada cost disposal, cost pemusnahan dan seterusnya, dan itu memang secara bijak akan kita melihat secara keekonomiannya. Banyak sekali mungkin perusahaan yang hanya melihat ekonomiannya, yang memang akan ada peduli dan seterusnya, dan itu akan berbeda-beda. Jadi
faktor keekonomian ini akan menjadi juga faktor yang menentukan. Seperti itu. Yang kedua, apakah misalkan PCB terjadi cross kontaminasi memungkinkan nggak gitu ya? Cross kontaminasi kalau kita lihat, kalau misalkan nilai ambang batasnya hanya 50 ppm, berarti di situ ada hanya 50 gram dalam 1 ton itu, koreksi kalau saya, dalam 1 ton minyak oli. Gimana cara terkontaminasinya? Webinar yang pertama kita sudah membahas bagaimana sih PCB bisa masuk, bisa meng-cross kontaminasi ke alat yang lain. Di situ ada misalkan proses purifikasi, maaf ya, bukan menjelekkan proses purifikasi, tapi memang itu sesuatu analisa, hipotesa kami bahwa PCB itu kalau dimasukkan ke dalam satu sistem. Gimana cara masukkan sistemnya? Yang pertama adalah olinya dimasukkan, memang oli PCB. Yang kedua, memang olinya tadinya oli murni, sekarang ada proses purifikasi yang tadinya misalkan alat purifikasinya sudah dipakai pada trafo yang mengandung PCB. 50 ppm itu sangat kecil sekali, ada 50 gram di dalam 1 ton minyak. Sehingga kemungkinan besar cross kontaminasi terjadi pada saat proses itu. Mungkin itu jawaban dari saya, Pak Mofa. Silakan Pak Syarif, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Iya. Bentar, Pak. Tentang apa ya? Saya hanya menambahkan mengenai tadi betul yang dikatakan Pak ini, hanya mengklarifikasikan saja mengenai retrofit dan retrofilling tadi. Hanya menguatkan saja, ya maaf kalau mengulang. Jadi intinya bahwa nanti di tahun 2025 ini ada 2 pilihan yang dimiliki oleh pemilik trafo yang ber-PCB, apa retrofit atau retrofilling, itu intinya ya. Nah, retrofit itu adalah poinnya adalah trafonya diturunkan, diambil, sudah tidak digunakan lagi, dan kemudian dikelola tadi berdasarkan yang saya ceritakan tadi, diangkut, dipak, dan diolah di PPLI, kemudian dimurnikan lagi si minyak trafonya dan seterusnya. Nah, itu retrofit. Retrofilling itu maksudnya itu adalah trafonya tetap ada di sana, cuma minyaknya yang dikeluarkan dan kemudian diganti dengan minyak baru oleh perusahaan ini yang retrofilling ini, yang memang minyak ini tanpa PCB gitu ya, non PCB gitu kan. Nah, yang tadi prosesnya bisa sekali bilas, 2 kali bilas dan seterusnya tergantung dari kadar dari PCB awalnya. Jadi memang pilihannya memang betul yang Pak Wasep bilang bahwa ya tinggal hitung-hitung saja mana apakah mendingan nggak usah dipakai lagi, kirim udah langsung aja dikelola retrofit, atau misalkan nanti retrofilling aja dicuci lagi, itu adalah perhitungan ekonomis. Nah, saya kira itu mungkin penguatannya dari yang tadi dikatakan bahwa kalau mengapa terkross kontaminasi, saya betul. Saya setuju dan memang sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Asep, bahwa itu bisa terjadi akibat adanya peralatan yang memang digunakan untuk misalkan merawat trafo yang tadinya padahal kita sudah beli trafo yang bukan PCB, dirawat oleh atau dikelola, dirawat, dimaintain oleh perusahaan, membawa alat, tapi alatnya habis memelihara trafo yang punya PCB tinggi, jadi terinfeksi si trafo yang Bapak punya yang non PCB ini seperti ini. Dan itu bisa terjadi. Saya kira itu Pak, kalau dari saya Pak, sama saja intinya. Terima kasih. Terima kasih Pak Syarif. Ada pertanyaan lagi dari Mas Randy dari PLN, apakah retrofit dan retrofilling memerlukan izin? Saya kira ini tidak perlu izin, tapi di sini ada Ibu Dia Paramita juga yang merupakan ahli hukum juga, dan ada Pak Rio, mungkin kalau mau menanggapi, apakah retrofit atau retrofilling perlu izin? Ya, makasih Pak Mova. Saya hanya menambahkan sedikit ya. Mungkin kalau dalam pandangan saya untuk retrofilling itu tidak membutuhkan izin karena itu merupakan bagian dari maintenance gitu. Nah, kalau retrofit sendiri itu mungkin nanti rezimnya masuk kepada pengelolaan limbah ya, karena kalau retrofit kan sudah jelas bahwa ini tidak ekonomis untuk di retrofilling, jadi ya dikelola saja semuanya gitu. Nah, itu sebenarnya nanti masuk ke dalam
izin pengelolaan limbah B3 nantinya itu. Jadi perlu ditransport dan kemudian nanti dikelola dengan baik, masuk ke dalam rezim itu. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mita. Mungkin terakhir ya, saya lihat yang raise hand dari Mas Fardiansyah. Apa mungkin ada pertanyaan yang ingin diutarakan atau dengan Mas Fardiansyah? Coba silakan kalau masih ada. Ya, makasih Mas Nova. Juga terima kasih juga Pak Syarif, penjelasannya sudah oke. Tadi saya takut pemahaman sayanya juga berbeda, di mana oli secara keseluruhan yang didaur ulang tidak boleh didaur ulang, tetapi bahwa dijelaskan bahwa PCB-nya sendiri yang tidak boleh digunakan kembali. Terima kasih Pak Syarif. Nah, Pak Asep, saya ingin mengkelirkan saja tadi, mungkin pertanyaan juga dari rekan-rekan juga, bahwa penentuan kapan kita melakukan proses retrofilling dan retrofit itu berdasarkan tinggi rendahnya level daripada PCB gitu ya. Dan kita tahu bahwa batasan daripada level PCB yang diatur dalam PP 101 adalah 50 ppm. Nah, jadi kan retrofilling sama retrofit ini dilakukan pada saat kita mengetahui bahwa trafo kita lebih daripada 50 ppm gitu kan. Nah, jadi proses kapan kita melakukan proses retrofilling-nya dan kapan kita harus melakukan retrofit yang direkomendasikan berarti adalah untuk trafo-trafo yang di atas 50 ppm itu. Makanya tadi pertanyaan saya, tinggi itu seberapa tinggi saya harus melakukan proses retrofit, itu kapan saya yang dibilang rendah itu pada saat kita melakukan retrofilling itu di level berapa. Itu Pak Asep. Terima kasih. Silakan Pak Asep. Baik, tadi dari sisi keekonomian ada 3 contoh ya, ada 3 contoh, yang satu ada 200 ppm, yang satu 1000 ppm, yang satu 1100 ppm, seperti itu. Nah, itu tinggi rendahnya itu nanti kalau dulu udah pasti ada 200 gitu ya. Kalau yang tinggi misalkan oli yang benar-benar oli PCB. Kalau oli yang benar-benar PCB ya sudah, itu sudah ini Pak ya, sudah memang harus dimusnahkan lah dengan semuanya biar tidak merepotkan pada saat retrofilling. Nah, kalau misalkan tadi ada 1100 ppm, nah kita akan hitung kalkulasi secara keekonomian. Menurut simulasi kami tadi, kalau yang tiga kasus tadi, berarti 1100 ppm itu kalau mau dilakukan retrofilling itu nggak bisa masuk ke dalam keekonomiannya, nggak masuk lah ya, seperti itu. Itu akan sangat dinamis pada saat melakukan analisa keekonomiannya nantinya Pak, seperti itu. Dan kalau di bawah 1000 itu masih sangat memungkinkan dilakukan retrofilling. Tapi kalau di atas 1000 tadi, berarti kita harus benar-benar menghitung keekonomiannya seperti apa, seperti itu. Tetapi kalau misalkan ngelihat tadi umurnya udah tua, ya sudahlah, kita diikhlaskan sajalah gitu Pak ya, trafonya untuk disposal seperti itu. Mungkin itu jawaban dari saya Pak, mengenai berapa sih tingginya, rendahnya, seperti itu akan benar-benar akan kita ngelihat keekonomiannya. Mungkin itu Pak, Pak. Baik, terima kasih. Mungkin bisa ada satu pertanyaan lagi nih dari rekan Dian dari PLN ini. Yang pertama, untuk proses retrofilling apakah aman dilakukan saat trafo dioperasikan? Nah, trafonya online, nah, nyala tuh bisa atau tidak? Yang kedua, untuk inventarisasi PCB apa saja checklistnya? Yang ketiga, untuk kandungan PCB pada trafo, analisanya bagaimana? Apakah analisa hasil purifikasi dari pihak ketiga atau harus analisa lab independen seperti di PPPT atau PPRI? Nah, mungkin Pak Asep dan nanti Pak Syarif bisa menambahkan. Silakan. Oke, proses retrofilling adalah mengeluarkan oli trafo. Jadi sangat tidak mungkin trafo sedang beroperasi, olinya nggak ada. Jadi itu harus trafonya harus diputuskan, harus di-grounded dan dilakukan penggantian trafo. Sama halnya mungkin kalau purifikasi ada mungkin satu perusahaan yang online, tapi ini enggak memang karena trafonya harus dikeluarin, dikosongin, baru diisi dengan
oli baru, berarti trafonya tetap di situ, tapi olinya diganti. Ada proses retrofilling yang trafonya akan dibawa keluar, di leaching pakai benar-benar solvent. Tapi itu jarang sekali dilakukan. Kenapa? Karena downtime-nya akan cukup lama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk impresi PCB, tahun kemarin kami melakukan training of trainer di PLN ya. Jadi dari Sumatera, Jawa, sama Sulawesi kemarin sampai ke Bali juga kami melakukan TOT tersebut untuk melakukan bagaimana caranya proses impresi PCB yang benar dan sesuai standar dan yang aman seperti itu. Salah satunya memang secara dokumentasi kita harus melihat dulu nameplate-nya seperti apa. Di situ ada merek oli, tahun pembuatan, apa yang dipakai olinya, apakah ada perawatannya dan seterusnya. Setelah mendapatkan data fisiknya, trafonya, apakah itu berarti perawatan atau enggak, baru kita akan mengambil sampel. Sampelnya juga nggak banyak, hanya 50 atau 100 mili aja untuk menganalisa kandungan PCB-nya. Nah, kandungan PCB-nya diperiksa sama ada 2 tool. Yang pertama pakai toolkit, yang rapid test, dan kalau misalkan diperlukan, kita akan menggunakan GC sebagai peralatan yang sangat akurat seperti itu. Selanjutnya, untuk kandungan PCB purifikasi. Di purifikasi itu kalau kita mengacu kepada saya lupa standarnya, ada di situ item yang paling bawah ya, di klausul paling bawah itu harus dicek PCB-nya. Tetapi saat ini di Indonesia jarang sekali yang melakukan pengecekan tersebut. Jadi purifikasi itu hanya mengecek untuk kepentingan performa trafo itu sendiri. Mungkin itu Pak jawaban dari saya Pak. Terima kasih Pak Asep. Pak Syarif mungkin bisa menambahkan? Saya akan untuk menjawab nomor 3 saja, tadi yang satu sudah sama Pak Asep. Nomor yang pertanyaan mengenai, jadi labnya ini yang mana gitu, yang memang sah. Memang terus terang sampai dengan saat ini memang tidak ada regulasinya yang atau bukan tidak ada, belum ada, kita tunggu lagi. Tetapi kalau saran kami sih sangat worth it kalau misalkan paling tidak kita memiliki data terlepas dari mana itu laboratoriumnya. Nanti setelah keluar dari KLH, misalkan peraturannya yang sedang digodok ini, nanti kita bisa jelas data apa atau lab apa yang memang harus dipegang itu, yang sah itu yang mana gitu, apakah bisa self assessment atau dan seterusnya. Saya kira itu Pak nomor 3 Pak. Jadi memang saat ini memang belum ada regulasi, cukup lab mana saja yang harus digunakan gitu untuk membuktikan bahwa saya ini bersih PCB seperti itu kan. Nah itu memang saat ini belum ada regulasinya yang menyebut harus lab mana. Sekian Pak dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Syarif. Ini ada yang rekomendasi ya, kawan dari K3L UID Jawa Barat. Kalau di PLN itu istilah retrofit digunakan untuk pemeliharaan lingkupnya perbaikan komponen di dalam trafo, bukan mengganti trafo. Oh, jadi ada perbedaan istilah di sini ya untuk retrofit. Untuk kegiatan penggantian komponen trafo tersebut, apakah direkomendasikan untuk pengelolaan PCBs dan apa istilah seharusnya? Mungkin apa terminologi lain ya yang kita bisa pakai ya selain daripada retrofit, karena mungkin kalau retrofit itu lebih kepada maintenance begitu ya, sehingga kalau mungkin penggantian trafo ada istilah. Tapi kalau retrofil saya kira itu sudah mungkin di Permen jadi istilahnya juga retrofil ya itu ya. Jadi mungkin istilah retrofit yang mungkin nanti kita kita rekomendasikan dengan menggunakan istilah lain. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah tadi banyak sekali pertanyaan. Sebelum saya tutup, mungkin ada tambahan mungkin 1-2 menit saja dari Pak Asep atau Pak Syarif, kata-kata penutup lah begitu. Untuk mungkin Pak Syarif dulu, silakan Pak, 1-2 menit saja, dan kemudian Pak Asep. Baik, Pak Syarif, mungkin ada kata penutup 1-2 menit saja.
Baik, terima kasih. Mungkin sebagai penutup, Bapak dan Ibu semua, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan bagi juga, saya tidak tahu di partisipan ini apakah ada memang perusahaan pengelola atau maintenance perawatan trafo gitu. Kami mengajak untuk kita berdiskusi lebih lanjut karena nanti produk yang kami hasilkan yaitu minyak trafo tanpa PCB ini kan akan kembali lagi ke trafonya gitu. Nah, kami juga bekerja sama, kami bisa nanti hubungin kami ataupun juga bagi siapapun yang akan pengen tahu lebih banyak mengenai PCB pengelolanya, kami silakan untuk menghubungi Bapak Fadel di nomor 0812 108 4. Sekian dari kami. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Pak Syarif bisa ditaruh di chat box juga nanti nomor teleponnya, siapa tahu ada teman-teman yang mau menghubungi. Nah, dari Pak Asep mungkin 1-2 menit penutup. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi EcoFirst ini kita berdiri untuk salah satunya untuk membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah PCB terutama di trafo terutama, dan kita akan membantu untuk proses penghilangan atau proses gimana sih konsultasi terutama dalam hal retrofilling. Kami di sini ya tadi untuk misalkan kalau misalkan rekan-rekan semua, bapak-bapak semua atau ibu semua ingin lebih tahu mendalam bagaimana cara untuk melakukan economical perhitungan atau proses selanjutnya, atau bahkan ingin untuk melakukan retrofilling dan seterusnya. Jadi saat ini EcoFirst akan melakukan free of charge untuk jasa retrofilling, tapi khususnya yang ada di Jawa Barat nih ada 2 trafo. Jadi kita untuk istilahnya retrofilling ini akan dibuktikan lah ya sejauh mana sih mereka proses retrofilling ini efektif untuk menurunkan PCB ini seperti itu. Jadi ini kesempatan yang baik untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk untuk menggali lebih dalam lah dalam hal pengelolaan PCB di dalam trafo itu sendiri. Mungkin itu Pak Mofa dari saya Pak. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak Asep, mungkin bisa nanti kalian juga kasih nomornya dan itunya kontaknya di chat box. Bapak Ibu sekalian, bulan depan EcoFirst juga masih akan menyelenggarakan webinar dengan topik lain tetap dengan pengelolaan PCB ini. Kalau Bapak Ibu sudah register, nanti akan dikirimkan undangan. Dan untuk acara hari ini nanti bahan-bahan recording dan sertifikatnya akan kami bagikan juga. Atas nama EcoFirst dan teman-teman sekalian, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Pada Pak Syarif dan Pak Asep, terima kasih banyak atas paparan dan sharingnya. Baik, saya tutup saja. Sampai jumpa di episode berikutnya di bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Nova, Pak Asep, Pak Sabri. Terima kasih Pak Rahmadianto, teman-teman. Terima kasih.